Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Setelah beberapa bulan tidak upload video, akhirnya aku sudah selesai ujian dan mulai liburan. Jadi sekarang sudah bisa upload lagi. Jadi kali ini kita akan membahas tentang motor servo. Kalian bisa melihat sendiri ya. Kemarin aku beli di online shop harganya sekitar 16–20 ribu. Tampilannya seperti ini. Di sini ada tulisan micro servo. Dan spesifik untuk yang aku bahas kali ini tipenya adalah micro servo SG90. Jika kalian telah membeli komponen ini, dalam paket penjualannya, seharusnya kalian juga akan mendapatkan benda putih ini. Semacam baling-baling lengan. Atau apa ini pokoknya untuk menggerakkannya. Dan juga dapat bautnya juga. Nah nanti kita akan coba pasang di servonya. Kita kembali ke motor servonya. Servo yang aku beli ini adalah salah satu servo paling populer di dunia hobi elektronik dan edukasi. Arduino, robotika dasar, karena murah, ringan, dan mudah dikontrol. Untuk spesifikasi detail dari servo ini, kalian bisa lihat di tabel berikut. Oke, itu tadi adalah spesifikasi lengkapnya. Kita lanjut untuk review servonya. Casing plastik SG90 memang khas berwarna biru bening. Kamu bisa lihat sedikit gear di dalamnya kalau diterawang. Ini beda dari servo lain yang biasanya casingnya solid, tidak transparan. Lanjut di bagian atas. Terlihat poros kecil bergigi. Menonjol keluar dari badan biru. Ini adalah output shaft. Tempat baling-baling lengan dipasang. Bentuknya bergerigi, splinet, supaya horn tidak selip saat berputar. Dan selanjutnya ada lengannya. Ini aksesoris tambahan, bukan bagian dari mekanisme internal servo. Fungsinya, dipasang ke poros bergerigi servo. Dan menjadi titik hubung antara servo dan mekanisme luar. Misalnya lengan robot, kemudi RC car, siri pesawat dan lain-lain. Kita akan banyak memakai ini ke depannya. Ada beberapa bentuk lengan nih. Kalian bisa lihat sendiri. Dan saat kita memasang lengan ini, kita dapat merapatkannya dengan baut. Biasanya dalam paket penjualan servo, akan dikasih beberapa baut juga. Baut yang dikasih juga memiliki berbagai ukuran sesuai fungsi penggunaan. Sebelum kita merakit lengan servonya, terlebih dahulu, kita harus belajar perkabelannya. Sekarang masuk ke perkabelannya. Coba kalian perhatikan baik-baik. Di sini ada 3 kabel berbeda warna. Mari kita bahas satu persatu. Pertama ada warna kuning. Yang warna kuning ini adalah kabel sinyal PWM, yang nantinya dihubungkan ke pin digital Arduino atau microcontroller. Kalian masih ingat PWM kan? Lanjut ke kabel yang berwarna merah. Itu adalah kabel VCC atau tegangan positif. Dan kabel ketiga yang berwarna coklat gelap. Ini adalah kabel untuk GND atau tegangan negatif. Lumayan sederhana, apakah kalian paham? Kita lanjut memasang lengannya. Kita sudah mulai praktik. Pertama-tama kita pasang dulu lengannya. Siapkan 1 buah lengan baling-baling. Terserah mau yang mana aja. Dan 1 buah bautnya. Di sini aku pakai baut yang paling kecil. Lalu untuk pemasangannya, sebenarnya tinggal dimasukkan saja. Sebenarnya tanpa baut pun pemasangannya sudah cukup kuat. Namun aku di sini sengaja pakai baut agar lebih erat lagi. Ternyata saat pertama kali pemasangan, bautnya lumayan susah. Jadi aku putuskan untuk mencopot lengannya dan membuat jalur masuk terlebih dahulu.
Setelah baut sudah dapat masuk, kita lanjut merakit ulang lengannya. Akhirnya pemasangan lengan selesai. Kita lanjut ke perakitan hardware-nya menggunakan Arduino Uno. Untuk alat-alatnya kalian siapkan ada servo, kabel jumper, lalu breadboard, dan terakhir ada Arduino Uno. Selanjutnya kita mulai wiringnya. Siapkan 3 kabel jumper male to male. Di sini aku pakai warna yang sama agar mudah difahami. Setelah itu sambungkan kabel itu ke kabel servonya. Setelah selesai, masukkan sisi kabel yang satunya ke breadboard-nya. Setelah selesai, ambil 3 kabel lagi. Masukkan ke breadboard sesuai dengan baris yang sama. Tapi kalian harus hafal dengan warna kabelnya. Misalnya di sini ada kabel hitam. Sesuai apa yang kita bahas tadi, kabel hitam adalah kabel GND atau negatif. Dan di sini diwakilkan oleh kabel ungu. Yang berarti kalian harus ingat bahwa kabel ungu adalah negatif. Begitu juga yang lainnya, semisal kabel kuning yang artinya pin PWM. Di sini diwakilkan oleh kabel biru. Selanjutnya, untuk sisi kabel yang satunya kalian masukkan ke Arduino Uno. Pastikan sesuai dengan kegunaannya. Misalnya kabel biru tadi yang sebagai kabel PWM, kalian masukkan ke pin digital PWM Arduino-nya. Di sini aku pakai yang nomor 9. Setelah itu masukkan yang lainnya. Kabel VCC ke pin 5 volt Arduino. Sedangkan kabel GND ke pin GND di Arduino-nya. Setelah selesai, maka hasilnya nanti akan seperti ini. Oke, perakitan hardware-nya telah selesai. Di video selanjutnya, kita akan lanjut untuk merangkai software-nya. Jangan dibongkar dulu ya.